Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Salam sejahtera, salam persaudaraan, Salam Nusantara. Malam ini di Mabes AM 212 kedatangan biasa, bukan tamu tapi sudah orang yang sering silaturahim ke tempat Abang Misteri, yaitu Bapak Ustadz Ahmad dengan Bang Cipto, yang malam ini mereka mungkin ada yang menjadi pertanyaan sehingga mereka datang untuk silaturahim, dan sekaligus kita membuat konten ini sehingga teman-teman di rumah juga bisa mendengarkan apa pertanyaan mereka berdua. Saya juga belum tahu, nanti tinggal menunggu apa yang harus mereka pertanyakan. Harapan dan doa semoga teman-teman di rumah selalu dimudahkan segala urusannya, Amin. dimurahkan segala rezekinya. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Amin. Dan Bang Ustadz dan Bang Cipto juga doanya sama, semoga sehat selalu. Amin. Amin. Ini bagaimana Ustadz ini? Apa yang mau dipertanyakan ini mungkin? Iya. Kan kita sekarang sudah masuk di akhir penghujung tahun 2020 kan? Iya. Tepatnya pada bulan Desember atau bulan terakhir dalam kalender Masehi. Nah, yang terpetik dalam pikiran saya, kalau menurut pendapat Abang Misteri, kira-kira apa saja kira-kira pandangan alam atau pandangan supernatural dalam pergantian tahun ke depan di awal tahun baru, ya. Maksudnya dalam tahun baru 2021, kira-kira kalau kita melihat aurora alam, cuaca, kira-kira pelajaran apa atau tanda-tanda apa yang bisa diambil dalam gambaran alam ke depan, atau seperti apa pandangan kacamata spiritual yang sudah terekam atau terlihat oleh Abang Misteri sendiri? Iya. Dari hasil meditasi, mungkin para spiritual dimanapun merasakan akan fenomena-fenomena alam di tahun baru nanti, tahun baru Masehi, ataupun di tahun baru 2021 ke depan nanti. Intinya gini, bahwa segala sesuatu yang belum terjadi, tidak ada satu manusia pun yang mengetahui, karena tidak ada yang bisa melangkahi, artinya mendahului ketentuan Allah. Namun secara spiritual, fenomena alam yang tergambar secara kacamata batin itu yang mungkin bisa saya jabarkan, yang bisa saya simpulkan, artinya tidak memastikan itu terjadi atau tidak, tapi secara aurora alam saya menjabarkan sesuai dengan pertanyaan Ustadz, sesuai dengan hasil tirakoh maupun meditasi saya. Gambaran spiritual untuk fenomena-fenomena alam untuk di tahun baru nanti, kita sudah berada di penghujung 2020 bulan Desember, dan saat ini pun fenomena yang terjadi secara global maupun secara secara global maupun secara wilayah, untuk fenomena itu sudah terjadi, Ustaz. Jadi secara kacamata batin di 2021 aurora alam itu semakin panas. Itu secara globalnya semakin panas, dan gambaran batinnya itu warnanya merah. Merah keabu-abuan. Itu gambaran warna daripada aurora bumi. Namun pertanyaan Ustadz, apakah yang terjadi nanti di wilayah kita, terutama Indonesia, fenomenanya seperti apa? Yang nampak dari gambaran batin saya, wilayah kita ada berapa titik yang nampak
berwarna merah, Ustaz. Iya. Terutama wilayah Jawa, Sumatera, kemudian wilayah timur itu auranya warna merah. Namun yang warna abu-abu itu ada berapa wilayah juga. Saya tidak bisa mengartikan apakah warna merah itu seperti apa, tidak bisa. Namun dari cahaya warna itu saya hanya bisa menyimpulkan bahwa akan ada gejolak-gejolak yang kita tidak minta dan kita tidak sadari itu akan terjadi. Seperti apa isinya gejolak itu saya tidak bisa jelaskan, karena hanya saya bisa mengartikan warna itu sendiri, Ustaz. Gitu. Dari Bang Cipto mungkin ada pertanyaan atau tambahan-tambahan? Pertanyaan saya untuk tahun 2021 nanti itu akan berlaku selama tahun 2021 gejolak-gejolak yang muncul pada tahun 2021 itu, atau cuman berapa bulan begitu? Ya. Terus yang aurora merah tadi itu di bagian timur itu termasuk wilayah yang Toran tempati sekarang ini? Iya, ya, oke. Indonesia Timur kan terbagi, ada banyak nih, Ustaz ya. Iya. Saya melihat Indonesia paling timur. Paling timur ya. Paling timur. Ya, wilayah Papua. Ya. Di situ ada aura warna merah. Ya mungkin kita sudah bisa menggambarkan dengan situasi politik saat ini. Iya. Ya. Kemudian pertanyaannya tadi apakah hanya sampai 2021 atau bagaimana? Maksud Atau berapa bulan ke depan ataukah sepanjang perkiraan Abang Misteri, artinya melihat ke depan ini apakah selama tahun 2021 atau cuman beberapa bulan ke untuk depan? mungkin cuman 1-2 bulan atau berapa bulan ke depan? Ya, dari hasil gambaran warna ini tadi, itu warna merah dia tidak pudar namun semakin menyala. Berarti itu adalah fase awal masuk pada hal yang apa namanya? Tangga awal permasalahan itu terjadi, gitu loh. Jadi berkelanjutan atau tidak, saya tidak bisa pastikan. Namun dari gambaran batin itu merah tidak hanya dia bersinar segitu saja, tidak, tapi dia bersinar lebih terang. Berarti awal puncak tangga awalnya itu sudah warna merah, berarti akan lebih terang. Berarti ada tangga-tangga nanti ya gejolak-gejolak seperti fenomena alamnya ataupun situasi kondisi daripada wilayah itu sendiri, apa itu masalah sosialnya, politiknya, ini akan masuk ke situ juga. Namun dari hasil gambaran batin secara fenomena alamnya ya yang banyak terjadi ini gejolak ke wilayah Jawa, karena di situ saya melihat ada fenomena alam yang secara partikel energinya itu dominan pada alam itu sendiri. Apakah itu gunung meletus atau tanah goyang ya, atau gelombang tsunami. Wilayah yang lebih dominan secara gambaran itu nampak di wilayah Jawa. Kemudian untuk wilayah Sumatera itu bukan fenomena alam, tapi fenomena daripada situasi kondisi sosial politik di saat ini, gitu nah. Itu yang nampak dari warna. Jadi perbandingan warna yang nampak secara kacamata batin yang terjadi di fenomena alam ke depan ini di tahun 2021 itu sudah langsung diawali dengan warna merah. Harusnya seperti kita mau di jalan, ada sebelum warna merah itu lampu kuning dulu, waspada, hati-hati. Tapi ini tidak langsung berwarna kuning, dia langsung warna merah. Ya. Dan nanti itu baru tanggal pertama, dan untuk seterusnya itu merahnya semakin menyala. Saya tidak bisa mengartikan nyalanya seperti apa, kejadiannya seperti apa, tidak bisa, karena itu masih sebatas pandangan batin saja. Saya tidak bisa mendahului seperti itu. Jadi ada tingkat fenomena alam itu sendiri, dan ada tingkat fenomena alam yang sifatnya tingkat fenomena dari
situasi dan kondisi saat ini, apa itu dari politik, sosial atau apa, itu yang nampak seperti itu. Ustadz, apa lagi nih? Bang Cipto apa? Terus yang untuk aura abu-abu itu, Ya, aura abu-abu itu nampak di wilayah kita, Iya. terutama Sulawesi, Sulawesi ya. kemudian Kalimantan. Kalimantan. Itu yang nampak abu-abu. Abu-abu. Jadi Berarti belum tahu jelas seperti belum apa. jelas. Iya, karena masih abu-abu. Ya, kan? karena abu-abu bisa saja menyala mengikuti keadaan yang terjadi. Sehingga pesan saya kepada teman-teman atau siapapun, Iya. lebih kita eratkan lagi persaudaraan kita, Iya. silaturahim kita, ukhuwah, insania kita, ya, silaturahim, kemudian kita saling mempererat tali persaudaraan di antara kita, terutama apa ya, sesama Muslim, Iya. maupun ke agama-agama Saudara-saudara yang lain. Iya, kita harus mempererat persaudaraan lagi. Karena ini bisa terjadi dikala ada percikan-percikan yang abu-abu itu bisa menjadi api. Ya, dikala ada gejolak yang tidak kita satukan persaudaraan ini bisa akan terjadi terpancing. Itu fenomena politik ataupun sosial yang terjadi. Seperti itu, Bang Cipto. Jadi untuk pandangan secara spiritual dari hasil tirakoh maupun meditasi saya setiap malam, selalu saya melihat pemandangan yang kadang mengerikan, Ustaz. Iya, iya. Ya, namun itu tidak bisa saya uraikan dengan Iya. kata. Itu pemandangan yang luar biasa, saya sendiri tidak mampu untuk melihatnya di fenomena-fenomena nanti yang akan kita hadapi ke depan. Ya, Ustaz. Saya tidak bisa menguraikan satu persatu karena apa yang dilihat oleh batin, takut saya salah mengucapkan nanti bisa menjadi fitnah. Iya. Jadi biarlah saya yang melihat pandangan seperti apa yang terjadi, bukan mau mendahului, tidak, Iya. tapi dari gesekan partikel yang nampak secara fenomena yang akan terjadi di 2021 itu warnanya merah, gitu, Ustaz. Jadi kalau menurut pandangan agama, kita lebih banyak lagi untuk istilahnya muhasabah diri ya. Muhasabah diri, Muhasabah merenungkan diri, perbanyak ibadah, banyak ibadah, perkuat iman ya. perkuat iman, kalau bisa ya mengurangi sifat yang jelek di dalam diri. Sifat-sifat yang kurang baik ya. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi, jadi kita sudah mempersiapkan diri. Karena kalau kezaliman dan kebatilan sudah di atas daripada kebaikan, itu kan pasti juga mengundang musibah-musibah dan bala-bala ya. Ya, karena ya dari susah, Ustadz ya, untuk susah dijelaskan di secara lisan apa yang dilihat dengan mata batin. Agak Jadi berat juga untuk membahasakan ya, kan. intinya kita mawas diri di tahun 2021 karena banyak fenomena-fenomena yang terjadi dari hasil pandangan spiritual kacamata batin. Saya karena batin tidak punya ruang, batas dan waktu. Ya, tapi bukan dijadikan ini satu pegangan, tidak, tapi hanya mawas diri saja. Jadi kita banyak bersilaturahim, mempererat persaudaraan lagi. Ya, tetap dengan satu slogan kita, tetap menjaga NKRI. Kita tetap dengan kebinekaan kita, berbeda kita tetap satu di dalam ikatan Nusantara. Kebangsaan. Ya, kalau masalah keimanan, keakidah itu pribadi masing-masing. Ya, kita kuatkan lagi iman kita. Bang Cipto ada pertanyaan? Belum ada pertanyaan. Ada lagi, Ustaz? Jadi segala sesuatu yang terjadi itu pastinya tidak luput daripada ulah manusia-manusia itu sendiri ya. Ya, ada sebab musabab. Ya, jadi saya tidak, artinya mungkin teman-teman di rumah yang bisa melihat perkembangan apa yang terjadi di Nusantara kita ini, itu start awal, puncak tangga pertama kita untuk melihat perkembangan yang akan terjadi ke depan seperti apa. Jadi semoga Indonesia
menjadi negara yang aman, Aman. baldatun thayyibatun Warabbun ghafur. warabbun ghafur, mencari yang terbaik, Yang terbaik. agar kita hidup di Indonesia Iya. menjadi warga yang sejahtera, makmur, karena Indonesia adalah negara yang kaya. Semoga dari pandangan batin saya yang nampak fenomena yang mengerikan yang terjadi secara pandangan kacamata batin, semoga itu tidak terjadi. Cukup, artinya Abang Misri sendiri saja yang merasakan dan mengalami. Ya, Iya. ya Ustaz. Artinya jangan sampai ketika takutnya disampaikan keluar akan jadi fitnah begini. Ya, kalau saya pribadi tidak, intinya apa yang kita bahas malam ini Iya. tidak merugikan siapapun, Iya. tinggal kita mencerna dengan logika pemikiran kita, karena hal-hal yang sifatnya spiritual kadang tidak bisa diterima oleh akal kita. Siap. Tapi saya dengan bidang saya suprametafisika, saya menjabarkan sesuai dengan pertanyaan Ustadz tentang fenomena-fenomena apa yang nanti di 2021, karena kita berada di akhir daripada 2020, bulan Desember, sehingga apa ya yang saya lihat secara pandangan kacamata batin untuk fenomena di 2021 gitu. Jadi teman-teman di rumah, apapun pembahasan kita malam ini bukan memprediksi, tidak, Bukan suatu tujuan ya. bukan ya, Iya. tapi apa yang mereka Bang Ustadz Iya. Ahmad maupun Bang Cipto pertanyakan malam ini, itu yang saya jelaskan sesuai dengan apa yang saya lalui secara Sesuai dengan- qiraah iya. ataupun secara meditasi. Sesuai porsi masing-masing. Ya, intinya kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, Iya. lebih mempererat persaudaraan Persaudaraan. di antara kita, kemudian tetap dalam satu niat dan tekad kita menjaga Indonesia menjadi negara yang damai. Terima kasih. Terima Itu kasih. mungkin dari saya. Semoga apa yang kita bahas malam ini menjadi renungan dan mawas diri ke depan untuk lebih melangkah, untuk mengambil sikap agar kita lebih waspada. Terima kasih dari kami tim Adi Misteri 212. 212. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam persaudaraan, Salam Nusantara.